Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Tolong didengarkan baik-baik ya anak-anak. Siapkan buku di depan kalian dan alat tulisnya juga. Tonton videonya dan disimak dengan baik-baik ya. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku kalian pada halaman 140 dan 141. Kalian amati gambar di buku kalian dan bacaannya juga ya, dibaca. Di bacaan ini ada percakapan antara ibu guru dan siswa-siswi. Dengarkan ya anak-anak. Ibu guru berkata, "Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha." "Waalaikumsalam Bu Guru," kata siswa-siswinya. "Semoga kalian sehat selalu ya. Insya Allah, Senin depan kelas kita, kelas Umar bin Khattab, menjadi petugas upacara ya." "Yes, yes, yes," sambil mengepalkan tangannya dan diikuti oleh siswa-siswi. "Siap Bu Guru," kata siswa-siswinya. "Siapa yang ingin menjadi petugas upacara? Acungkan tanganmu. Kalian harus berani menjadi pemimpin." Beberapa anak mengacungkan tangannya untuk menjadi petugas upacara pekan depan. "Alhamdulillah, Bu Guru catat dulu ya." "Baik, Bu Guru." "Anak-anak, Ibu akan berlaku adil. Kalian semua punya hak untuk menjadi petugas upacara. Akan tetapi, susunan formasi petugas upacara akan kalian musyawarahkan di antara kalian sendiri." "Iya, Bu Guru." "Salman, tolong atur musyawarah pemilihan susunan formasi petugas upacara ya." "Siap, Bu Guru," kata Salman. Baik anak-anak, dari bacaan yang kalian baca ini, dari percakapan ini, pertama kita dapat menemukan sebuah kalimat perintah. Apa saja kalimat perintahnya? Coba kalian perhatikan. Ibu guru ada berkata, "Acungkan tanganmu," kata ibu guru. "Kalian harus berani menjadi pemimpin." Nah, itu termasuk kalimat perintah. Selain kalimat perintah, kalian juga dapat menemukan pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa saja yang ada pada percakapan di bawah ini? Yang pertama, ada sila keempat, yaitu musyawarah. Ibu guru meminta anak-anak untuk memusyawarahkan formasi petugas upacara. Nah, musyawarah ini termasuk dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun beberapa pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, rapat pemilihan ketua kelas. Nah, saat pemilihan ketua kelas kita harus musyawarahkan terlebih dahulu dengan cara berdiskusi. Yang kedua, mendengarkan teman yang berbicara dalam rapat. Saat rapat, misalnya ada teman kita berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Kita harus dengarkan terlebih dahulu. Itulah termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Allah berfirman, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Surah Ali Imran ayat 159. Jelaslah bahwa musyawarah seperti yang tercantum dalam sila keempat dari Pancasila memang sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, kita harus membiasakan diri bermusyawarah jika menghadapi masalah. Nah, anak-anak,
Selain sila keempat Pancasila, dalam percakapan ini juga ada sila kelima Pancasila, yaitu berlaku adil. Berlaku adil ini termasuk dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contoh pengamalan sila kelima yaitu tidak berperilaku boros, rajin menabung, seperti itu, gotong royong, itu juga termasuk pengamalan sila kelima. Jadi, kalian juga saat di rumah ataupun di sekolah harus menerapkan sila kelima Pancasila. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kita melihat ada lambang sila Pancasila. Yang pertama, sila keempat, yaitu gambar kepala banteng. Apa saja pengamalan sila keempat? Pengamalan Pancasila sila keempat ketika bermain. Yang pertama, apabila muncul perselisihan ketika bermain, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama ketika bermain. Jadi, saat bermain kita harus bersama-sama. Kita tidak boleh egois, kita juga tidak boleh bermain sendiri saja, seperti itu. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada teman ketika bermain. Selanjutnya, sila kelima Pancasila. Gambarnya padi dan kapas. Apa saja pengamalannya? Kita lihat ya. Pengamalan Pancasila sila kelima ketika bermain, yang pertama, bersikap adil dan tidak pilih kasih ketika bermain dengan teman-teman. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada teman ketika bermain apabila ia membutuhkan. Yang ketiga, menghindari sikap yang mengintimidasi teman ketika bermain. Jadi, saat bermain kita tidak boleh mengintimidasi. Maksudnya, kita mengejek teman atau mengolok-olok teman seperti itu. Selanjutnya, coba kalian amati lagi buku kalian pada halaman 146 dan halaman 147. Di sini ada bantuan untuk korban bencana. Indonesia berduka. Beberapa musibah melanda beberapa daerah dalam waktu berdekatan. Pertama, gempa di Lombok. Kedua, gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Ketiga, tsunami di Selat Sunda. Banyak pihak yang tergerak hatinya untuk menolong korban bencana. Mereka segera mengirimkan sumbangan ke daerah gempa. Sekolah Salman pun mengadakan penggalangan dana. Penggalangan dana dilakukan oleh Salman dan teman-temannya dengan dipimpin Pak Guru. Sisihkan uang jajan kalian untuk menolong saudara kalian yang menjadi korban bencana. Berikan yang terbaik untuk mereka. Perintah kepala sekolah saat upacara bendera. 2 minggu kemudian, sudah terkumpul banyak sumbangan dalam bentuk barang maupun uang. Pakaian layak pakai ada 525 buah. Adapun pakaian yang sudah dikirim ke lokasi bencana sebanyak 324 buah. Sumbangan obat-obatan ada 755 buah. Obat-obatan yang sudah dikirim ke lokasi bencana sebanyak 421 buah. Mie instan terkumpul 865 bungkus. Mie yang sudah dikirim ke lokasi bencana sebanyak 440 bungkus. Jadi anak-anak, Allah menyuruh kita untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik. Kita dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan buruk. Ayo, mulai dari sekarang kita biasakan saling menolong dalam kebaikan. Karena saling menolong menimbulkan rasa sayang. Rasa sayang menjadi dasar kerukunan. Allah berfirman, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam surah Al-Maidah ayat 2. Jadi, jika ada
orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan, kita harus siap menolongnya seperti itu. Nah, selanjutnya dari bacaan yang kalian baca tadi yang berjudul Bantuan untuk Korban Bencana, di bacaan tersebut kita dapat menemukan operasi matematika, menghitung matematika. Soal yang pertama, coba kalian perhatikan. Pakaian layak pakai ada 525 buah. Adapun pakaian yang sudah dikirim ke lokasi bencana sebanyak 324 buah. Berapakah pakaian yang belum dikirim ke lokasi bencana? Yang ditanya adalah berapa pakaian yang belum dikirim ke lokasi bencana. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama ada cara panjang. Coba kalian perhatikan. Ada 525 buah pakaian layak pakai. Kemudian kita kurangkan dengan pakaian yang sudah dikirim berjumlah 324. Jadi jumlah pakaian yang belum dikirim itu ada berapa? Coba kita hitung ya. Di sini 525 sama dengan 500-an, nilainya 500, ditambah 20-an, nilainya 20, ditambah 5 satuan, nilainya 5. Kemudian 324 sama dengan 300-an, nilainya 300, ditambah 20-an, nilainya 20, ditambah 4 satuan, nilainya 4. Garis kita kurangkan. 5 kurang 4 sama dengan 1. Satuan terlebih dahulu kita kurangkan ya. Yang kedua puluhan kita kurangkan. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian ratusan kita kurangkan. 500 dikurang 300 sama dengan 200. Jadi 200 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 201. Cara pendeknya seperti ini. 525 dikurang 324. Kita kurangkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2 dikurang 2, 0. 5 kurang 3, 2. Jadi hasilnya adalah 201 pakaian yang belum dikirim ke lokasi bencana. Yang kedua, sumbangan obat-obatan ada 755 buah. Obat-obatan yang sudah dikirim ke lokasi bencana sebanyak 421 buah. Berapakah obat-obatan yang belum dikirim ke lokasi bencana? Kita lihat jawabannya. Cara panjang, sumbangan obat-obatan berjumlah 755. Kemudian, obat-obatan yang sudah dikirim ke lokasi bencana sebanyak 421 buah. Jadi, 755 kita kurangkan 421. 755 sama dengan 700 ditambah 50 ditambah 5. 421 sama dengan 400 ditambah 20 ditambah 1. Garis kita kurangkan. Satuannya terlebih dahulu kita kurangkan. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 2, 3. Jadi 30. Kemudian ratusan yang kita kurangkan. 700 dikurang 400. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. Kemudian 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya 300 ditambah 30 ditambah 4 sama dengan 334. Cara pendeknya seperti ini. Kita kurangkan dengan bersusun pendek. 755 dikurang 421 sama dengan hasilnya 334. Jadi, jumlah obat-obatan yang belum dikirim ke lokasi bencana berjumlah 334. Selanjutnya, soal ketiga. Mie instan terkumpul 865 bungkus. Mie yang sudah dikirim ke lokasi bencana sebanyak 440 bungkus.
berapa bungkus mie instan yang belum dikirim ke lokasi bencana? Kita lihat ya caranya. Jadi cara panjangnya 865 mie instan kita kurangkan dengan 440 bungkus mie instan yang sudah dikirim. Jadi 865 sama dengan 800 ditambah 60 ditambah 5. 440 sama dengan 400 ditambah 40 ditambah 0. Kita garis, kemudian kita kurangkan. 5 dikurang 0, 5. 60 kurang 40, 20 hasilnya. 800 dikurang 400 sama dengan 400. Jadi, hasilnya 400 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 425. Cara pendeknya kita cari dengan bersusun pendek. 865 kita kurangkan 440. Kita garis, kita kurangkan. Hasilnya seperti ini. 5 dikurang 0, 5. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi ada 425 mie instan yang belum dikirim ke lokasi bencana. Seperti itu ya anak-anak, cara mengerjakan operasi matematika. Semoga kalian paham dengan yang Ustazah jelaskan. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Tonton lagi video pembelajarannya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan, kalian dapat paham dan mengerti. Kalian ulangi lagi nonton videonya. Sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.